Pasal Inat, Yajud dan Majud. Pendahuluan. Munculnya Yajud dan Majud dianggap sebagai salah satu tanda besar hari kiamat. Pernyataan terang-terangan bahwa kemunculan mereka itu, termasuk tanda hari kiamat, mengandung isyarat kemunculan mereka ini menyelisihi keadaan normal dan tidak selaras dengan berbagai konsep yang ada. Kemunculan mereka ini serupa dengan munculnya binatang melata dari rekahan bumi, atau mirip dengan terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya barat. Karena itulah, sebagian orang mengalami kebingungan dalam mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan Yajud Majud dari segi di mana posisi mereka saat ini di bola bumi, terutama di zaman kita ini, yang berbagai informasi dan pengetahuan tentang geografi dapat diakses secara luas oleh publik. Di manakah dinding yang menghalangi mereka dari manusia? Bagaimanakah sifat dan karakter mereka? Dan lain-lainnya. Karena itulah saya berupaya pada pasal ini mendekatkan petunjuk dalil-dalil yang ada dalam memahami fenomena ini, jauh dari berbagai tambahan atau pernyataan aneh lagi ganjil sebagaimana yang telah disebutkan oleh sebagian orang. Khususnya tentang dua kelompok makhluk ini, ketika menjelaskan saat-saat kehancuran dan lokasi negeri mereka itu saya paparkan berikut ini. Hakikat Yajud dan Majud. Agar menjadi jelas bagi kita siapakah sebenarnya Yajud dan Majud ini, maka kita harus mengikut nas-nas yang menjelaskan hakikat mereka, di antaranya sebagai berikut. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berkalam pada hari kiamat, wahai Adam. Dia berkata, ku penuhi panggilanmu dengan kerelaan hati, wahai Rabb kami. Lantas dia dipanggil dengan suara kerah, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk mengeluarkan dari anak keturunanmu satu pasukan ke neraka. Adam bertanya, wahai Rabbku, apakah pasukan neraka itu? Allah berkalam, dari setiap 1000 orang aku menyangka dia berkalam ada 999 orang. Maka ketika itu wanita hamil menggugurkan kandungannya, anak kecil menjadi beruang, dan kamu melihat orang-orang itu mabuk, padahal mereka tidak mabuk, akan tetapi itu adalah siksa Allah yang dahsyat. Keadaan itu memberatkan banyak orang, sehingga wajah mereka berubah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara Yajud dan Majud 999, dan dari kalian satu, H.R. Al-Bukhari, At-Tafsir, Hadits No. 4741. Dalam riwayat lain, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, beramalah kalian, dan bergembiralah, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Sesungguhnya kalian benar-benar bersama dua makhluk yang tidak menyertai sesuatu apapun kecuali keduanya memperbanyak jumlahnya. Yakni Yajud dan Majud, dan siapapun yang mati dari kalangan Bani Adam dan Bani Iblis, H.R. At-Tirmidzi, At-Tafsir No. 3217. Dia berkata, hadits ini Hasan Sahih. Penjelasan. Hadits ini menjelaskan bahwa Yajud dan Majud itu termasuk anak keturunan Adam alaihi salam. Artinya mereka itu manusia, seperti kita, diriwayatkan dari Ka'ab radhiyallahu anhu yang dinukil oleh An-Nawawi, bahwa Yajud dan Majud itu berasal dari Adam tanpa melibatkan Hawa. Dikisahkan, suatu ketika Adam bermimpi basah lantas air maninya tumpah, sehingga bercampur dengan tanah, dan terciptalah darinya Yajud Majud. Tetapi pendapat ini sangat dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan hujah sama sekali. Mengapa? Karena para nabi itu tidak mungkin bermimpi basah atau tidak mungkin mimpi bersetubul. Lagi pula di manakah mereka berada ketika air bah datang menenggelamkan dunia ini? Pendapat ini juga bertentangan dengan Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah telah menjadikan keturunan Nuh alaihi salam saja yang tersisa di muka bumi sesudah banjir bandang. Allah subhanahu wa ta'ala berkalam tentang Nuh alaihi salam, dan kami jadikan keturunannya itulah mereka yang tersisa. Kasyafat 77. Karena itulah, pendapat yang kuat adalah Yajud Majud itu berasal dari keturunan Nuh alaihi salam. Taurat sudah menjelaskan hal itu, yakni mereka itu keturunan Yafits bin Nuh alaihi salam. Kita dapat mengamati dari nas-nas sebelumnya bahwa Yajud Majud itu termasuk penghuni neraka dan merekalah kelompok mayoritas dari manusia. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Yajud dan Majud termasuk anak keturunan Adam. Andai kata mereka dilepaskan, niscaya mereka akan merusak penghidupan orang banyak. Tiada seorang lelaki pun yang mati di antara mereka kecuali dia meninggalkan keturunannya yang berjumlah 100 orang atau lebih.
sesungguhnya di belakang mereka ada 3 umat, Takwil, Taris, dan Mansak. Al-Haytsami berkata, hadits ini diriwayatkan oleh At-Tabarani pada Mujam Al-Kabir dan Mu'jam Al-Awsita, dan para perawinya Isikat. Penjelasan, nas ini mengandung penjelasan bahwa Yajud dan Majud itu berasal dari anak turun Adam alaihi salam. Pada hadits ini, juga termaktub kaitan antara 3 umat itu dengan Yajud Majud. Inilah umat-umat yang tempat tinggal mereka di Asia Tengah dan Asia Utara. Dari Ibnu Harmalah, dari bibinya, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, ketika itu beliau membalut jari beliau dengan perban, karena disengat kalajengking, beliau bersabda, sesungguhnya kalian berkata, tidak ada musuh. Dan sesungguhnya kalian tiada henti memerangi musuh sampai Yajud dan Majud datang, lebar wajahnya, sipit matanya, pirang rambutnya, dari setiap tempat yang tinggi mereka muncul, seolah-olah wajah mereka itu perisai yang dipukul. H.L. Ahmad, dalam Musnad Al-Ansyar, Al-Haytsami berkata, hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tabarani, para perawinya Sikat. Penjelasan, nas ini berisi penjelasan tentang sifat-sifat Yajud dan Majud. Ternyata sifat-sifat tersebut sesuai dengan sifat-sifat orang-orang Mongolia, atau Tatar, atau Turki, yang keadaan mereka itu termaktub pada banyak hadits dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat-sifat ini tidak cocok kecuali dengan penduduk pegunungan Manchuria, Mongolia, dataran Siberia, dan Asia Tengah. Dari Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kamarnya dalam keadaan ketakutan, seraya bersabda, tiadalah kecuali Allah, celakalah orang-orang Arab dari kejahatan yang sudah semakin dekat. Hari ini sudah terbuka tutup Yajud dan Majud seperti ini, beliau melingkarkan jempol dan jari telunjuk beliau. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa sedangkan di tengah-tengah kita masih ada orang-orang saleh? Rasulullah menjawab, ya, apabila keburukan merajalela. H.R. Bukhari, Ahadits Al-Anbiya, hadits 3346. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, Allah membuka tutup Yajud dan Majud seperti ini, beliau melingkarkan tangannya 90. H.R. Bukhari, Ahadits Al-Anbiya, hadits 3347. Penjelasan. Hadits ini dengan beberapa periwayatannya berisi peringatan bagi orang-orang Arab dari kejahatan atau keburukan yang sudah dekat, yakni terbukanya tutup Yajud dan Majud. Menurut saya, peringatan dari beliau ini sudah terjadi dengan adanya serangan Mongolia dan Tatar terhadap negara-negara Islam di belahan timur. Satu-satunya pihak yang mengalami kerugian dalam berbagai serangan ini adalah orang-orang Arab. Merekalah yang kehilangan kerajaannya tanpa sisa sesudah serangkaian serangan yang meruntuhkan kekhalifahan Abbasiyah, sehingga kerajaan beralih ke tangan orang-orang non-Arab sesudah itu. Siapapun yang mengkaji deskripsi dari para ahli ataupun ilmuwan terhadap serangkaian serangan bangsa Tatar ini dan meneliti berbagai riwayat tentang sifat dan karakter Yajud Majud dan Turk dalam sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya dia mendapati kemiripan di antara keduanya. Tersisalah pembicaraan bahwa hadits ini bertutur tentang salah satu ekspedisi bangsa Turk atau Yajud Majud, dan bagi mereka masih tersisa satu ekspedisi terakhir menjelang hari kiamat di era pemerintahan Isa alaihi salam. Inilah yang dimaksud pada 10 tanda besar hari kiamat. Kita cermati pada ekspedisi terakhir bangsa Yajud dan Majud, bahwa semua penduduk bumi terganggu oleh kaum itu. Adapun ekspedisi bangsa Tatar itu sendiri sangat menyakiti bangsa Arab secara khusus, karena menyebabkan terampasnya kerajaan dari mereka tanpa bekas. Inilah yang menguatkan pendapat bahwa hadits-hadits yang telah dipaparkan sebelumnya hanyalah menunjuk pada serangan ini. B. Kesimpulan dari analisa terhadap ayat-ayat tertentu tentang Yajud dan Majud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, kemudian dia menempuh jalan yang lain, sehingga ketika dia sampai di tempat terbitnya matahari, demikianlah dan sesungguhnya kami mengetahui berita tentang dia. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi. Hingga apabila dia telah sampai di antara dua gunung, dia mendapati di hadapan kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, hai Zulkarnain, sesungguhnya Yajud dan Majud itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu imbalan kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Zulkarnain berkata, apa yang telah dikuasakan oleh Rabbku kepadaku terhadapnya,
adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat, agar aku membuatkan dinding antara kalian dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu, hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Al-Kahfi 89,9296. Kosakata asing. Horjar, harat artinya jizyah, atau apa saja yang dikeluarkan oleh setiap orang dari hartanya, atau ini adalah istilah bagi apa saja yang dikeluarkan oleh manusia dari hartanya untuk selain dirinya, semacam pajak atau jizyah. Rotma, haram artinya tutup. Istilah inilah yang lebih jelas untuk digunakan sebagai titik perhatian daripada aset, karena aset itu adalah semua alat yang bisa digunakan untuk menutup. Adapun aram itu artinya meletakkan sesuatu di atas sesuatu, baik berupa batu atau tanah, atau yang sejenis dengan keduanya, sehingga dengan kombinasi tersebut terbentuk penghalang yang kuat. Salah satu hal yang menunjukkan hal ini adalah Zulkarnain telah mengunci dengan sempurna jalan yang terletak di antara dua gunung dan atas dataran yang luas. Penjelasan 1. Ringkasan global tentang kisah Zulkarnain. Ayat-ayat ini memaparkan kisah perjalanan Zulkarnain ke arah terbitnya matahari atau ke arah timur. Dalam perjalanannya, secara kebetulan, dia menjumpai satu kaum di antara kaum-kaum yang kehidupannya masih sangat primitif. Mereka tidak memakai sesuatu pun untuk menutupi tubuh mereka dari terik panas matahari, seperti rumah atau semisalnya. Mereka itu lebih mirip suku-suku primitif dan sangat terasing yang masih bertelanjang kaki, bertelanjang badan, dan juga tidak memiliki satu bangunan pun untuk berteduh. Selanjutnya Zulkarnain menuju ke arah yang lainnya, bukan ke timur dan bukan pula ke barat. Dia menempuh perjalanannya menuju ke utara sebagaimana yang telah dituturkan oleh Al-Syaukani di dalam tafsirnya hingga dia sampai kedua rangkaian gunung yang sama ketinggiannya. Di antara kedua gunung itu, ada satu-satunya jalan yang biasa dilewati, yang menghubungkan antara wilayah timur dan barat. Di kawasan itu Zulkarnain menjumpai beberapa kaum yang bertempat tinggal di pegunungan. Kaum-kaum itu hampir dapat dikatakan sebagai penduduk pribumi terisolir yang belum berperadaban, serta tidak mampu memahami sesuatu dan tak dapat berbicara dengan bahasa yang baik mereka, yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Kaum itu menerangkan bahwa mereka sangat sering diganggu oleh dua bangsa, yakni Ya'juj dan Ma'juj. Mereka meminta kepada Zulkarnain supaya mau membantu mereka untuk membuat tutup atau semacam sumbat yang akan diletakkan di antara mereka dengan bangsa-bangsa perusak itu. Bahkan mereka sudah menyiapkan upah yang besar untuk pekerjaan itu. Zulkarnain pun segera bekerja membuat tutup dari besi dan tembaga yang dilelehkan, sehingga dia berhasil membuat tutup yang kuat dan terkunci di jalur yang biasanya dimasuki oleh bangsa Ya'juj dan Ma'juj untuk menuju wilayah barat di antara dua gunung tersebut. 2. Sejumlah petunjuk terpenting yang disyaratkan oleh ayat-ayat tersebut. Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa perusak yang mendiami sebuah wilayah sebelah timur, atau di kawasan timur laut. Sesungguhnya tidaklah mudah menghabisi bangsa-bangsa perusak ini sampai ke akar-akarnya. Tindakan terbaik untuk menanggulangi mereka adalah membangun benteng perlindungan yang sangat kuat dari serangan mereka dengan cara membuat dinding penutup di antara mereka dengan bangsa-bangsa lainnya. Ini menunjukkan bahwa kabilah-kabilah ini menempati wilayah yang luas dan terpisah antara satu dengan yang lainnya. Sangat mirip dengan kabilah barbar atau penduduk pegunungan yang terpencar-pencar. Karena itulah memerangi mereka tidak akan mendatangkan manfaat. Sumbat tutup ini terletak di wilayah timur atau timur laut. Sumbat tutup ini merupakan sarana terbaik untuk mencegah serangan kabilah Ya'juj dan Ma'juj yang hendak menuju ke wilayah barat. Ini mengisyaratkan bahwa Zulkarnain telah menutup jalur yang biasa mereka lewati di antara dua rangkaian gunung yang besar. Pola kalimat ini menguatkan bahwa itulah satu-satunya jalan yang bisa dilalui oleh Ya'juj dan Ma'juj untuk bepergian ke arah barat atau menuju ke kaum-kaum yang tinggal di balik dinding penghalang itu di wilayah barat. Kita cermati bahwa kaum-kaum itu menyebut dinding penghalang ini dengan sat tutup. Ini menunjukkan mereka tidak menginginkan sesuatu kecuali penghalang seadanya yang dibuat di antara mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan, tetapi Zulkarnain mengungkapkan tentang dinding penghalang ini dengan lafal ram tambal sumbat.
Rame mengandung isyarat dilakukannya penutupan secara total terhadap seluruh jalan yang biasa dilewati antara dua gunung itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menggunakan istilah yang digunakan oleh Zulkarnain itu, yakni kata radun, sebagaimana yang diterangkan. Karena itulah, kata Arad menjadi petunjuk yang paling jelas terhadap apa yang dilakukan oleh Zulkarnain. Ayat-ayat ini juga mengandung petunjuk yang jelas bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu sebangsa manusia yang hidup di muka bumi di wilayah tertentu dari bumi ini. Dari sinilah terbukti salahnya pernyataan orang yang mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj sekarang ini tertahan dan terpenjara di bawah tanah atau di dalam bumi.